ini adalah hari yang besar bagi orang-orang percaya. Bahkan di dunia hari ini bersukacita merayakan kelahiran Tuhan, merayakan kelahiran Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat setiap orang yang percaya. Itulah yang kita peringati hari ini, di tempat ini, di rumah ini. Maka oleh karena itu, mari kita tetap bersukacita untuk sedia melayani Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan, yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan firman Tuhan ini dan kita akan bergantian membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat 18 dan seterusnya. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Berikut firman Tuhan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang berurus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak laki-laki akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan ini, di mana menceritakan bagaimana Yesus lahir. Hari ini judul firman Tuhan makna Natal. Makna Natal. Ada 3 makna Natal yang mau kita perhatikan di momen-momen Natal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, momen Tuhan memakai setiap orang percaya. Momen Tuhan memakai setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan tadi bahwa mereka dikenal adalah orang yang sederhana. Maria dikenal sebagai seorang yang baik. Yusuf dikenal seorang yang tulus. Mereka dikatakan berasal dari kota kecil, dari kota Bethlehem, dan mereka tinggal di Nazaret. Tempat ini, saudaraku, bukan kota yang besar, bukan kota yang luar biasa,
Tetapi tempat ini adalah yang sangat sederhana, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini firman ini menjelaskan kepada kita bahwa momen Tuhan memanggil setiap orang percaya. Siapapun saudara, siapapun saya, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat keadaan kita. Tuhan tidak melihat apa yang ada yang luar biasa dari setiap hidup kita. Tapi Tuhan mau pakai kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, di dalam perjanjian lama Tuhan memakai 3 golongan manusia. Yang pertama golongan nabi, yang kedua golongan imam, yang ketiga golongan raja. Di dalam perjanjian lama orang awam sangat tidak diperhitungkan. Orang awam sungguh-sungguh tak dihiraukan. Orang awam, saudara-saudaraku, sungguh tidak berarti. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memakai setiap orang, siapapun mereka, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat keadaannya, tanpa melihat apa yang ada bagi orang itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus memanggil siapa saja, tidak peduli sekecil apapun kita. Maka di momen Natal ini, saudara jangan menganggap kita kecil, saudara jangan menganggap dirimu hina, tetapi saudara sungguh berharga dan berguna, dan saudara dapat dipilih oleh Tuhan menjadi yang berguna oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Tuhan kita yang memanggil kita, mari kita ingat Tuhan adalah seorang ahli. Tuhan adalah seorang ahli yang dapat mengeluarkan yang keterpurukan menjadi kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat mengubah kita ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Maka di momen Natal ini, saudara dan saya harus mau bertemu dengan Yesus, harus mau bertemu dengan Tuhan. Maka ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan, akan diperbaiki oleh Tuhan, akan disempurnakan oleh Tuhan, menjadi sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita teringat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Petrus yang artinya ilalang, yang rapuh, yang gampang terombang-ambing, maka ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan, mau datang dengan Tuhan, Yesus diubah oleh Tuhan secara luar biasa. Petrus diubah oleh Tuhan secara luar biasa. Yang dulunya dia penakut, yang dulunya dia tidak pemberani, menjadi luar biasa diubah oleh Tuhan. Sekali berkhotbah, maka Petrus menyelamatkan hampir banyak orang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga saudaraku, wanita Samaria yang memiliki suami yang berganti-ganti, tapi dia menyadari dan dia mau berjumpa dengan Yesus, saudaraku, maka dia menjadi berkenan dan berkenan kepada setiap orang, saudara-saudaraku. Wanita Samaria itu diubah oleh Yesus. Maka wanita Samaria ini tidak pernah dia pergi ke sumur itu waktu pagi. Kenapa, saudaraku? Karena dia malu bertemu dengan orang lain.
Tetapi dia lazimnya waktu siang, lalu dia dapat bertemu dengan Tuhan di sumur itu, lalu berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan ubah kehidupannya, mengubah wanita Samaria itu menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudaraku, momen Natal ini mengajak saudara, mengajak saya, mengajak kita untuk tetap selalu berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika kita selalu berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan diubah menjadi suatu yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Saulus yang dulunya dia penyayang, pembunuh, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diubah menjadi luar biasa. Dia diubah saudaraku menjadi orang terkenal yang hampir bisa dikatakan untuk menulis hampir separuh dari firman Tuhan yang ada di Alkitab kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitulah orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa, ada perubahan yang ajaib, ada perubahan yang signifikan di dalam setiap kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita berubah, berjumpa dengan Tuhan, ada yang dikatakan keajaiban yang luar biasa, keajaiban yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Maka kita yakin percaya pada momen Natal ini pasti ada Tuhan berikan keajaiban-keajaiban di tengah kehidupan kita pribadi, di tengah keluarga kita, di tengah famili kita, ketika kita tetap mau berjumpa dengan Tuhan di momen-momen Natal ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 dikatakan demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka perlu kita bersukacita di Natal ini apapun keadaan kita. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat firman Tuhan ini, apa yang tidak terpandang di dunia tapi dipilih Tuhan. Siapapun saudara hari ini, lewat kelahiran Yesus, lewat momen Natal ini, saudara bisa dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Siapapun kita, apapun keadaan kita buruk, keadaan kita lemah, keadaan kita kurang, Tuhan lahir, Tuhan datang. Dia mau memilih saudara, dia mau memilih saya, dan mengubah saudara, mengubah saya, mengubah kita menjadi sesuatu yang terbaik yang dikehendaki Tuhan oleh karena anugerahnya dia berikan kepada kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Tuhan memakai kita? Bagaimana cara Tuhan memakai kita? Yang pertama, saudaraku, melalui apa yang ada pada kita. Apa yang ada padamu, apa
yang ada padaku, apa yang ada pada kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Apakah talenta kita, apakah pengetahuan kita, lewat itulah Tuhan memakai setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa yang tidak fasih lidah dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Harun yang fasih lidah dipakai Tuhan menjadi juru bicara bangsa Israel. Saudara-saudaraku, Daud dipakai Tuhan untuk memimpin menjadi raja bangsa Israel. Oleh karena itu, jangan kita merasa kecil, tapi kita bangga dalam momen Natal ini bahwa Yesus Allah kita, Tuhan kita, Dia datang bagi saudara, Dia datang bagi saya, Dia datang bagi kita. Maksud tujuannya, saudaraku, untuk memiliki kita, untuk memanggil kita, untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi setiap hidup saudara dan hidup saya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana cara Tuhan memakai kita? Maka kita harus tekun melatih skill yang ada pada kita. Apa yang menjadi skill kita harus kita latih, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika tidak kita latih, maka 1 minggu skill itu akan hilang, 1 bulan akan semakin hilang. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan akan pakai kita ketika kita melatih skill kita menjadi terus-menerus menjadi suatu kualitas yang luar biasa. Tapi apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, akan semakin berkembang dan berlipat ganda di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak latih, saudaraku, sama dengan main gitar. Kalau kita tidak latih itu, 1 bulan akan hilang. Semua skill itu, apakah skill bahasa, apakah skill musik, apakah skill yang lain, ketika tidak dilatih, maka itu akan hilang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka sekarang saya sudah berumur 61. Kalau ditanya pelajaran kelas 2 SD, saya tidak bisa jawab lagi. Karena apa? Karena tidak pernah dilatih. Sudah bertahun-tahun, 61 tahun sudah tinggal. Maka tidak bisa kita lakukan lagi, saudara-saudara. Maka ketika Tuhan sudah berikan kita skill, jangan dilupakan. Haleluya. Terus latih, sehingga dia kualitasnya semakin berkembang, semakin bertumbuh. Kalau ibu-ibu memiliki skill bikin kue, terus latih, jangan berhenti. Haleluya. Kalau ibu-ibu pekerjaan yang lain, jangan berhenti, terus latih supaya semakin berkembang. Demikian bapak-bapak, apapun skill kita, pemuda-pemudi, terus latih. Supaya bagaimana, saudaraku, supaya semakin berkembang dan berlipat ganda akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Maka dikatakan bangsa Israel 40 tahun dilatih oleh Tuhan di padang gurun, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang dulunya bangsa Israel itu adalah sukanya memegang, saudaraku, adalah cangkol. Waktu mereka di Mesir, mereka dilatih memegang cangkol untuk menggali tanah liat menjadi batu-batu. Tapi setelah mereka pindah ke padang gurun, mereka dilatih oleh Tuhan. Tangan mereka, tukang cangkol tadi, diubah menjadi memegang pedang, saudara-saudara. 40 tahun bangsa Israel dilatih Tuhan untuk memegang pedang di gurun pasir. Maka
Maka ketika mereka sampai ke tanah perjanjian itu, mereka tidak pernah takut gentar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan sampai sekarang, saudara lihat, bangsa Israel tidak pernah terkalahkan. Selalu menang dan selalu menang. Saudara tahu di TV, di media, pergolakan bangsa Israel, beberapa negara untuk menyelidiki mereka. Tapi kita lihat sesuai dengan firman Tuhan, kemenangan demi kemenangan mereka miliki, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa menang? Bangsa Israel selalu berlatih. Hari ini mereka bisa bikin itu, random itu, penangkis itu. Besok mereka berlatih, ilmunya dilatih, menciptakan hal-hal yang baru, berlipat-lipat ganda saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kemenangan-kemenangan itu akan mereka miliki dan dapatkan. Demikian juga saudara dan saya di momen Natal ini, ketika kita sudah dianugerahi Tuhan suatu skill apapun itu, mari kita kembangkan saudara-saudaraku. Jangan lupakan, jangan tinggalkan, supaya dapat itu berlipat ganda di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dimanapun kita berada saudaraku, sehingga itu menjadi luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Seorang yang bernama Santo Agustinus pada tahun 3046 dia berkata, kita tidak bisa melakukan apa tanpa Tuhan, tapi Tuhan tidak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Tuhan tidak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Ketika Tuhan menciptakan dunia, lalu dia memerlukan manusia untuk membantu atau untuk membuat nama-nama binatang. Adalah Adam, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga saudaraku, Tuhan memerlukan manusia, menyelamatkan manusia ketika terjadi air bah, adalah Nuh. Demikian juga Tuhan memerlukan manusia ketika terjadi kelaparan bangsa Israel, adalah Yusuf. Demikian juga Tuhan memerlukan manusia ketika bangsa Israel dijajah, diperbudak, untuk menyelamatkan, adalah Musa. Maka waktu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita saudara-saudaraku, maka Tuhan memerlukan saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan itu. Oleh karena itu, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa saudara dan saya adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan kita berkata, aku ini tidak dibutuhkan Tuhan, aku ini tidak diperlukan Tuhan. Tapi sesungguhnya saudara dan saya sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita, siapapun kita, latar belakang kita, Tuhan selalu mau pakai kita, sebab kita sangat berguna di mata Tuhan. Haleluya. Di momen-momen Natal ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu, saudara-saudaraku, mau berjumpa dengan Tuhan. Apa saudaraku, ketika Tuhan memerlukan Adam, demikian juga kita, Tuhan memerlukan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sama juga, kalau Adam dipakai, Nuh dipakai, Yusuf dipakai, kita yang ada di akhir zaman pun pasti akan Tuhan pakai. Haleluya. Semua kita akan dipakai, khususnya yang hadir hari ini, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan yang dimaui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka di momen Natal ini, saudaraku, Tuhan yang sama bisa memakai saudara, bisa memakai saya. Kalau Tuhan bisa berbicara kepada Maria, kepada Yusuf, kepada yang lain, Yesus juga yang sama di momen Natal ini akan mau berbicara kepada saudara dan kepada saya
dan kepada kita semua. Yesus berbicara kepada Yusuf bahwa anak yang ada di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Maka lewat itu, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf menjadi baik, menjadi menerima Maria menjadi istrinya, saudara. Demikian juga dalam momen Natal ini, Tuhan mau berbicara kepada kita semua, kepada saudara, kepada saya. Tuhan mau bicarakan, mau bisikkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing bagi saudara dan saya, agar kita, saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, makna Natal ini momen Tuhan memperkenalkan dirinya bagi saudara, bagi saya sebagai Immanuel. Momen Tuhan memperkenalkan dirinya bagi saudara dan bagi saya sebagai Immanuel, yang dikatakan tadi dalam ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara, Allah menyertai saya. Yesus adalah Immanuel. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel, itu juga yang menyelamatkan kita. Maka dia tidak pernah berubah, saudaraku, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasihnya tetap sama. Bagaimana kasihnya kepada bangsa Israel, demikian juga kasihnya kepada kita, gereja Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Situbondo. Bagaimana penyertaannya kepada bangsa Israel, demikian juga penyertaannya kepada kita yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Situbondo ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan tahun 2023, tahun 2024, demikian juga penyertaan Tuhan tahun 2025. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, dan Tuhan tidak pernah lalai, saudaraku. Dia selalu baik, sungguh baik, ceramah baik dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa Yesus baik dari setiap waktu ke waktu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir, ya Tuhan yang adil, untuk mengeluarkan yang baik dari setiap hal yang buruk. Mengeluarkan yang baik dari setiap hal yang buruk. Ketika kita buruk, dia mengeluarkan yang baiknya, saudara-saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yusuf mengalami hal yang buruk. Dia dijual abangnya, dia dimasukkan ke gua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia dilupakan. Tetapi apa yang terjadi? Justru di dalam keburukan itu, di dalam keterburukan itu, menghantar Yusuf menuju tahta saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi oleh karena itu, keterburukan itu, saudaraku, ketika diubah oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan, akan menuju sesuatu yang terbaik, seperti Yusuf ini menuju tahta saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan di dalam Yesaya, saudara-saudaraku, Kejadian 50 ayat 20, dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup
suatu bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini mungkin mereka-rekakan yang jahat, tapi lewat momen kelahiran Tuhan Yesus itu adalah merekakan, yaitu suatu bangsa yang besar bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan setiap kehidupan kita. Ayub, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengalami keterpurukan, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya, bahkan dia tidak didukung istrinya, bahkan saudara-saudaranya pun menuduh dia berdosa, saudara-saudaraku. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Lewat keterpurukan itu Tuhan mengubahnya dia menjadi sangat luar biasa. Bisa dikatakan berlipat-lipat ganda Tuhan berikan bagi dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka Usub ini mengalami hal yang buruk, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Ayub ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami yang buruk. Bahkan dikatakan sampai istrinya tidak mendukung dia. Dalam momen Natal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan semua, apapun yang dialami keluarga kita, apakah suami, apakah istri, mari kita tetap saling mendukung dan saling menopang. Tidak menjadi meniru seperti istri Ayub ini yang tidak mendukung suaminya. Haleluya. Kalau suami tidak berdaya, mari istri dukung dengan luar biasa lewat momen Natal ini, supaya keluarga kita ini semakin maju di hari-hari yang akan datang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap untuk saling menopang, saling mendukung antara satu yang lain untuk menjadi yang terbaik, yang terindah di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Nama orang Yahudi dikatakan menyatakan karakter. Nama orang Yahudi menyatakan jenis pekerjaan. Nama orang Yahudi menyatakan tanggung jawab. Nama dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita dengan karakternya. Dia menyertai kita dengan pekerjaannya. Dia menyertai kita dengan tanggung jawabnya. Dia adalah Jehovah Ripe, Jehovah Jireh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia adalah namanya Jehovah Rafa. Saudara-saudaraku, dia adalah Jehovah Shalom yang mendatangkan damai sejahtera bagi saudara dan bagi saya. Dia menemukan, dia menyediakan, dia memberikan damai, yaitu Immanuel, Yesus yang lahir 2025 tahun di tengah-tengah dunia ini. Dia sungguh peduli bagi saudara dan bagi saya dan bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudaraku, nama kita dipanggil, namamu dipanggil, nama saya dipanggil. Dengarkan suara Tuhan ada memanggil kita pada momen Natal ini, saudaraku, supaya kita nanti bisa masuk pada tahun-tahun berikutnya yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang menjadi sarana kita adalah doa. Seperti tadi malam ada doa. Jika kita berdoa, kita akan menjadi kuat terus, kita akan menjadi mampu terus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dalam setiap hidup kita. Tetaplah berdoa dimanapun kita berada. Tetaplah berdoa di tengah-tengah keluarga kita. Tetaplah kita berdoa untuk menyampaikan setiap isi hati kita
kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Immanuel yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia menyediakan bagi saudara, dia menemukan bagi saudara, dia memberikan damai bagi saudara, asalkan kita tetap mau datang kepada dia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, makna Natal ini, momen Tuhan mengubah kehidupan kita. Momen Tuhan mengubah kehidupan kita. Dalam ayat 24 dikatakan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 2025 tahun yang lalu, seorang pasangan muda-mudi yang namanya Maria dan Yusuf. Ketika Maria mengajak Yusuf makan jalan-jalan, mereka bersukaria, mereka bergembira, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi hari demi hari, waktu demi waktu, saudaraku, terjadilah Yesus atau Maria mengandung dari Roh Kudus yang dinamai Yesus, saudara. Melihat ini, Yusuf menjadi berencana mau menceraikan Maria. Tetapi ajaibnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman ini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka momen Natal dinamakan mengubah Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, mengubah Yusuf yang keras jadi Yusuf yang lemah lembut, mengubah Yusuf yang keras hatinya, yang mau menceraikan calon istrinya, diubah, saudara-saudaraku, menjadi Yusuf yang lemah lembut, menjadi Yusuf yang baik, menjadi Yusuf yang mau melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Natal saatnya kita mengikuti kehendak Tuhan. Natal saatnya kita berubah menjadi rendah hati. Natal saatnya kita menjadi panjang sabar. Natal saatnya kita murah hati. Natal saatnya kita berubah. Berubah artinya menjadi lebih baik dari semula, menjadi lebih sempurna dari sebelumnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. 5 karakter kategori berubah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Perubahan yang lebih baik atau yang buruk. Itu yang pertama. Apakah kita berubah lebih baik atau apakah kita berubah lebih buruk? Tapi momen Natal ini memesankan hendaknya kita berubah lebih baik, sebab itu yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, kategori berubah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setia atau saudaraku tidak setia. Artinya kalau setia, setia sekali. Jangan hanya setia,
tapi kita berubah setia sekali. Setia sekali. Itu yang terutama, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, berubah itu sekarang atau besok. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau berubah, jangan tunggu sampai besok. Banyak orang berkata besok lah itu. Sungguh baik. Padahal waktu tetap berjalan, menunggu besok, sudah ada menunggu yang lain. Maka kita saudaraku mau cepat berubah, jangan tunggu sampai besok. Kalau hari ini, mari lakukan berubah. Itu yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, adalah sulit atau mudah. Perubahan itu sebenarnya tidak sulit, tapi perubahan itu adalah mudah, asalkan kita mau berubah pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita mau berubah pribadi lepas pribadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi nyata bagi setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita mau berubah, saudara-saudaraku, mari saudaraku berubah, dan kita mau meminta kekuatan Tuhan untuk merubah kita melakukan sesuatu, saudaraku, dalam momen-momen Natal ini. Maka ketika kita merubah, mari mintalah kepada Tuhan, sebab Dia yang mampu, Dia yang sanggup, Dia yang datang merubah setiap hati kita menjadi suatu hati yang lemah lembut seperti Yusuf tadi, saudara-saudaraku, dan mendengarkan suara malaikat. Maka ketika kita minta Tuhan merubah kita, maka kita akan diberikan kelembutan dan kita akan dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makna Natal ini yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dikatakan, saudaraku, mau mendengarkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita senantiasa, saudara-saudaraku, mau berubah. Maka yang ketiga, saudaraku, mari kita, saudara-saudaraku, senantiasa setia kepada Tuhan. Maka makna Natal ini saya akhiri dengan yang pertama, momen makna Natal ini adalah momen Tuhan, saudaraku, untuk memperkenalkan dirinya. Dan yang ketiga, saudaraku, momen Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam momen Natal ini, mari kita mau berubah, mendengarkan suara Tuhan, maka yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan.